Bab 336, Simbol yang Mematikan, Dua Jalan Menuju Netherworld. Chen Chang'an berdiri tegak, dengan senyum tipis di wajahnya saat ini. Jubah putihnya berkibar, lembut dan elegan, dan sikapnya luar biasa. Hampir seperti membunuh 3 kaisar abadi berturut-turut seperti pembunuhan kejam tadi. Gu Yuan, kursi ini bertanggung jawab atas hidup dan mati, biarkan kau hidup, kau akan hidup, biarkan kau mati, kau akan mati. Kau ingin mati, dan jiwa akan bereinkarnasi, tetapi selama kau bersedia, kau bisa jatuh ke neraka kematian selamanya. Apakah kau pikir kau masih bisa menjadi pahlawan setelah 18 tahun? Melihat Chen Chang'an dengan senyum tipis, lembut dan elegan. Tetapi di dalam hati Gu Yuan, itu seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Dia jatuh ke tanah karena terkejut, tidak takut mati tadi. Diam-diam membuka mulutnya, tetapi saat ini dia begitu putus asa sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Chen Chang'an berbicara, "Di mana Zubaji?" Chen Chang'an bertanya, Dia dipenjara di Death Starship." "Di mana Death Starship?" Gu Yuan terdiam. Kemudian dia kehilangan jiwanya. Dalam perjalanan kembali ke Nether Immortal Realm. Chen Chang'an mengerutkan kening. "Aku tidak berencana untuk menyerang dan menduduki Nine Provinces Immortal Territory. Mengapa kembali?" Gu Yuan tersenyum pahit. "Dari Zubaji, aku tahu bahwa orang dewasa dapat melawan Ascension Thunder Tribulation sendiri, dan dengan kekuatan Nether Army, mereka jelas bukan lawan orang dewasa, jadi kembalilah ke Nether dan minta Master Domain untuk membuat keputusan." Kemudian, Gu Yuan menghela nafas lagi. "Aku datang diam-diam kali ini, hanya untuk mengetahui seberapa kuat tuanmu. Tetapi aku tidak menyangka bahwa kekuatan tuanmu benar-benar membalikkan kognisiku. Kebangkitan dari kematian, apakah kamu menguasai hukum kehidupan dan hukum kematian?" Menurut rumor, hanya dengan menguraikan misteri hukum teratas perkembangan kehidupan dan hukum kematian dari ribuan orang abadi, seseorang dapat mempraktikkan hukum kehidupan dan kematian, dan hidup dan mati ada di tangan. Gu Yuan mengira ini hanya rumor. Di dunia ini, hukum Dao besar yang menentang surga seperti itu sama sekali tidak mungkin ada. Namun, dia telah menyaksikan sendiri apa yang telah dilakukan Chen Chang'an. Dia pasti curiga. Chen Chang'an tidak menjawabnya, tetapi berpikir dalam hatinya. Dalam bentuknya saat ini, Zubaji sekarang di penjara, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Mengenai apakah akan membunuh Gu Yuan di depannya atau tidak, dia akan mempertimbangkan hidup dan mati Zubaji. Zubaji tidak punya pilihan selain menceritakan situasi di wilayah abadi 9 provinsi di bawah mantra Gu. Ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan pengkhianatan. Meskipun Zubaji 100% setia kepadanya. Namun, Chen Chang'an tidak puas. Untungnya, kebocoran informasi ini tidak menyebabkan kerugian apapun bagi 9 provinsi Xianyu. Jika tidak, Chen Chang'an akan terlalu malas untuk peduli dengan hidup dan mati Zubaji. Tetapi, mengingat bahwa Zubaji adalah pengkhianatan yang tak tertahankan, dia juga merupakan tokoh mistis pertama yang dia panggil. Baru saja meninggal, kemudian dia bahkan lebih kesal. Bahkan mati, juga mati di tangannya. Jadi, pada akhirnya, Chen Chang'an memutuskan untuk menyelamatkan nyawa Zubaji. "Gu Yuan, apakah kamu ingin mati, atau kamu ingin hidup?" Gu Yuan tertegun, dan saat berikutnya matanya bersinar dengan cahaya bertahan hidup. "Tuanku, aku ingin hidup." "Bagus sekali, kalau begitu kursi ini akan membuatmu tetap hidup untuk saat ini." Kemudian, Chen Chang'an menyuntikkan jimat ke tubuh Gu Yuan. Ini adalah jimat kematian yang sama sekali berbeda dari jimat hidup dan mati.
Itu ditemukan melalui kekuatan, mengendalikan hidup dan mati. Jimat kematian itu harus digunakan oleh seorang biarau An yang telah meninggal. Masukkan jimat kematian untuk mempertahankan vitalitas. Setelah jangka waktu tertentu, ketika kekuatan jimat kematian menghilang, itu tidak akan dapat mempertahankan vitalitas biarawan. Pada saat itu akan langsung berubah menjadi mayat, jiwa akan mati, dunia akan musnah, dan tidak akan ada kesempatan untuk kebangkitan. Kemudian, Chen Chang'an memberitahu Gu Yuan tentang fungsi jimat kematian. Gu Yuan terkejut dan khawatir di dalam hatinya, tetapi itu pahit dan tidak berdaya. Pada saat yang sama, juga lebih pasti bahwa Chen Chang'an ini pasti telah mempraktikkan hukum hidup dan mati. Jimat kematian cukup untuk menjaga vitalitasmu selama sebulan. Setelah sebulan, jika kau tidak kembali, akhir dari semua ini adalah kematian jiwa dan kepunahan dunia. Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan hidupku. Bawa Zubaji kembali. Selain itu, pergilah ke alam abadi Netherworld dan sampaikan kata-kata dari kursi ini. Wilayah abadi Netherworld sekarang memiliki dua jalan untuk ditempuh. Jalan pertama adalah menyerahkan asal-usul wilayah abadi, dan wilayah abadi bergabung dan menjadi milik Kyushu. Gu Yuan begitu berat sehingga dia ingin menyerah kepada alam abadi Netherworld. Bagaimana ini bisa baik? Pada saat ini, Chen Chang'an terus berbicara. Jalan kedua, kursi ini akan secara pribadi mengambil tindakan dan menghancurkan alam abadi Netherworld milikmu. Aku mendengar jalan kedua dari mulut Chen Chang'an. Tiba-tiba, jiwa Gu Yuan bergetar, seolah-olah dia melihat Nether Immortal Realm tidak menyerah. Ketika Chen Chang'an datang sendiri, seluruh Nether Immortal Territory menjadi sungai darah, dan mayat-mayat tidak ada habisnya, berubah menjadi neraka di bumi. Memikirkan hal ini, Gu Yuan merasa dingin dan takut. Dia berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, tuanku, aku pasti akan menyampaikan kata-katamu kepadaku, dan aku pasti akan membujuk Nether Realm Lord untuk memilih jalan pertama." Chen Chang'an tersenyum dan menepuk bahu Gu Yuan dengan tangan kanannya. "Gu Yuan, kursi itu sedang menunggu kabar baikmu di Nine Provinces Immortal Territory." Gu Yuan gemetar, menelan ludah, dan mengangguk. 1. Aku tidak boleh kecewa dengan orang dewasa. Bab 337, temani guru menuruni gunung. Gunung Feixian. Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Gu Yuan menghilang di depannya. Segera setelah itu, Gu Yuan muncul di pintu masuk wilayah abadi 9 provinsi di pegunungan 100.000. Dia akhirnya menghela napas lega, merasa sedikit seperti sisa hidupnya. Dia benar-benar selamat. Dia berbalik dan melirik ke arah Gunung Feixian, hatinya bergetar, wajahnya ketakutan, dan dia tidak berani berhenti. Dia dengan cepat berubah menjadi pelangi peri dan meninggalkan wilayah abadi 9 provinsi. Biarkan Kaisar Abadi Yihai, yang menjaga di sini, hanya merasakan bunga di depannya, dan dia sama sekali tidak melihat wajah Gu Yuan, tetapi hanya melihat sosok yang mendekati ekstrim. Kaisar Abadi Yihai tampak tercengang. Baru saja, tampaknya ada seorang abadi yang keluar dari wilayah abadi Kyushu. Di lautan bintang kematian, Gu Yuan melarikan diri sejauh 90.000 mil dengan putus asa, dan hampir tidak ada perhentian di jalan. Sampai mana tubuhnya habis, dia hanya melambat, terengah-engah. Setelah meminum pil pemulihan, kulit pucat Gu Yuan kembali memerah. Teringat jimat kematian yang telah ditempatkan Chen Chang'an di tubuhnya. Ekspresi Gu Yuan rumit, dan hatinya sangat berat. Meskipun dia telah melarikan diri dari wilayah abadi Kyushu, namun hidupnya masih di tangan Chen Chang'an. Chen Chang'an ini benar-benar tak terduga dan menakutkan. Kemudian,
Gu Yuan menghela napas. Tak berdaya pada diriku sendiri. Chen Chang'an ini memberikan dua jalan. Aku tidak tahu bagaimana penguasa alam neter akan memilih. Dalam pandangan Gu Yuan, penguasa alam neter itu sombong dan luar biasa. Bagaimana mungkin dia rela menyerahkan asal-usul alam abadi dan menyerah kepada Chen Chang'an? Lalu, biarkan alam abadi neter dan alam abadi 9 provinsi menjadi musuh Chen Chang'an. Jika demikian, dia harus mati. Alam abadi Netherworld kemungkinan akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Meskipun penguasa alam Netherworld sangat kuat, tetapi menurutku dia bukan lawan Chen Chang'an, desah. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku masih punya waktu sebulan lagi untuk hidup, dan aku hanya perlu melihat apakah aku bisa membujuk penguasa alam Nether di bulan ini. Biarkan alam abadi Nether terhindar dari bencana ini. Kuharap Yuyu tidak membunuh iblis babi itu di sana. Gu Yuan tidak lagi memikirkannya, dan terus bergegas dengan hati yang berat dan rumit, menuju ke tempat alam abadi Nether. Gunung Feixian. Setelah Gu Yuan pergi, Chen Chang'an berdiri di puncak gunung dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap ke kejauhan. Bai Yue, menurutmu bagaimana Nether Immortal Domain akan memilih kedua jalan ini? Guru, asal-muasal negeri dongeng adalah akar dari negeri dongeng. Negeri dongeng itu terpadu dan termasuk dalam Kyushu. Aku khawatir pemilik domain negeri dongeng hantu tidak akan mendengarkan kata-kata Gu Yuan seperti ini dan menyerah begitu saja. Chen Chang'an tersenyum tipis. Karena kamu tidak mau menyerah, maka sebagai guru, kamu akan menghancurkan Nether Immortal Realm. Kata-kata yang tenang, tetapi mendominasi, mengejutkan jiwa, membuat orang terobsesi dan kagum. Nether Immortal Territory adalah Immortal Territory kelas 3. Selama guru mengambil tindakan, menghancurkan Nether Immortal Territory adalah hal yang mudah. Kemudian, Bai Yue berkata lagi, Guru, aku akan pergi ke Nether Immortal Realm. Apa yang akan kamu lakukan? Wilayah abadi Netherworld mungkin memiliki formasi lintas wilayah. Jika memungkinkan, saya berencana untuk pergi ke wilayah abadi Xuanwu melalui formasi lintas wilayah. Ketika saatnya tiba, keluarga akan mengirim seseorang ke wilayah abadi Kyushu untuk membangun formasi teleportasi lintas wilayah. Petik 2. Dalam hal ini, akan jauh lebih mudah bagi Kyushu Xianyu untuk melakukan hal-hal lain di masa mendatang. Bisa. Chen Chang'an dapat mengingat batu abadi teratas dari keluarga Jiang. Setelah merenung sejenak, Chen Chang'an berkata lagi, setelah Anda kembali, ingatlah untuk menanyakan tentang situasi Wu Ming dan Baoer saat ini. Saya tidak tahu apakah Baoer telah memperoleh warisan pedang abadi. Baiklah, Tuan. Chen Chang'an memberi Bai Yue ramuan. Ini adalah ramuan yang diubah menjadi esensi dari 3 penguasa abadi melalui semua makhluk hidup. Ambil ramuan ini, itu seharusnya cukup untuk kultivasi Anda selama beberapa waktu. Terima kasih Tuan. Pergilah, hati-hati di jalan. Setelah Bai Yue pergi, hanya Chen Chang'an, Xiao Wei dan Mo Wentian yang tersisa di Feixianshan. 3 ramuan, 1 untuk Bai Yue, dan 1 untuk Mo Wentian. Dia tidak jauh dari keabadian. Setelah menjadi abadi, dengan bantuan ramuan ini, dia dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Adapun ramuan terakhir, Chen Chang'an tidak melatih Little Tail. Bagaimanapun, tubuh kecil Little Tail tidak dapat menahan kekuatan ramuan ini sama sekali. Ini adalah inti dari kekuatan Immortal Sovereign, bahkan sedikit pun. Saya takut hal itu akan membuat ekor kecil itu tak tertahankan, berubah menjadi kehancuran, dan menderita. Meskipun dia telah menguasai fungsi
yang bertanggung jawab atas hidup dan mati, dia dapat menghidupkan kembali Little Tail. Namun dia merasa kasihan pada Little Tail, bagaimanapun juga, dia mengangkat Little Tail dengan tangannya sendiri. Dia tidak ingin Little Tail menderita sakit apapun. Hanya saja saat ini, Chen Chang'an belum memperoleh fisik yang kuat yang cocok untuk Little Tail. Jangan lihat hari-hari Chen Chang'an yang dihabiskan dengan ikan asin, dia tampaknya tidak peduli dengan segalanya. Namun dia telah memperhatikan bahwa potensi Little Tail telah mencapai batas atas. Bagaimanapun, dia hanyalah rumput kecil biasa. Itu tidak dapat dibandingkan dengan Bao Er, Mo Wentian dan Bai Yue. Batas atas potensi. Tidak peduli seberapa keras Little Tail berkultivasi, itu tidak berguna. Mungkin berubah menjadi dewa, mungkin memurnikan virtual, itulah batasnya. Sama seperti sekarang, Chen Chang'an menatap Little Tail yang sedang berkultivasi keras di bawah pohon bodi. Dia adalah penguasa alam yang tak terkalahkan. Tentu saja, dia bisa merasakan bahwa meskipun Little Tail bekerja keras untuk berkultivasi, basis kultivasinya tetap berada di level ke-6 Nas Chen Sol, dan dia sama sekali tidak memiliki ketekunan. Sudah seperti ini selama berhari-hari. Chen Chang'an melangkah maju, berjalan ke Little Tail, dan mengusap kepalanya. Little Tail berhenti berlatih dan membuka matanya. Ada sedikit ekspresi kehilangan di matanya yang cerdas. Dia tertangkap oleh Chen Chang'an. Dan Little Tail ada di sana. Dia mendesah dalam hatinya, dan kultivasinya masih sama sekali tidak tekun. Jika selalu seperti ini, apakah sang guru akan membenci Little Tail? Little Tail, cukup latihan hari ini. Bagaimana kalau menemani guru menuruni gunung? Chen Chang'an terus mengusap kepala Little Tail. Little Tail tiba-tiba tampak terkejut, dan anak ayam yang mematuk nasi mengangguk. Chen Chang'an tersenyum. Ayo pergi. Bab 338, hari ini, program kenaikan dimulai. Si ekor kecil memiliki 2 kepangan ekor domba, yang dibuat oleh Chen Chang'an untuknya. Kelihatannya penuh vitalitas, ceria, lincah, dan cantik. Chen Chang'an tersenyum, menarik tangan kecil yang lembut dan lembut itu menuruni gunung, dan melewati pemandangan sepanjang jalan. Pegunungan itu sunyi dan damai. Wajah si ekor kecil memerah, gembira, dan bahagia. Dari perubahannya, dia hanya pernah turun gunung sekali dalam hidupnya. Itulah terakhir kalinya saya menghadiri acara Kyushu. Setelah acara Kyushu, dia tidak pernah turun gunung. Tentu saja, bukan berarti si ekor kecil tidak mau turun gunung. Hanya saja dia lebih suka tinggal bersama Chen Chang'an. Hari ini, bisa turun gunung bersama tuannya, membuat Xiao Tai melupakan semua masalahnya untuk sementara. Merasakan suhu tangan besar Chen Chang'an, itu hangat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat profil Chen Chang'an, matanya yang tersenyum menyipit dan melengkung seperti bulan sabit, semanis mungkin, segera. Chen Chang'an dan Xiao Wei meninggalkan pegunungan Feixian. Tentu saja, ketika meninggalkan gunung Feixian, Chen Chang'an menggunakan fungsi skor penuh efek khusus. Mengubah penampilan dirinya dan Little Tail. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mengenali mereka. Kalau tidak, bagaimana cara nongkrong dengan tenang? Berjalanlah melewati 100.000 gunung. Little Tail melihat ke kiri dan ke kanan, dan mata besarnya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tertarik pada segalanya, Chen Chang'an tertawa. Nanti, aku akan mengajakmu ke kota Fengtian untuk jalan-jalan. Kota Fengtian adalah kota yang berdekatan dengan Gunung Siwanda. Sekarang, domain tak terkalahkannya secara alami telah meliputi kota Fengtian. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kota pertama yang dicakup oleh domain tak terkalahkan Chen Chang'an.
Sejak terakhir kali dia mengunjungi gedung merah di kota itu, dia belum mengunjunginya lagi. Kali ini, berjalan-jalanlah dengan baik dengan Little Tail. Tentu saja, bukan untuk mengunjungi rumah merah, tetapi ke tempat lain di kota Fengtian. Berjalan di 100.000 gunung, kecuali Gunung Feixian, tenang dan damai. Gunung Siwanda tampak sangat ramai. Lagi pula, di 100.000 gunung saat ini, ada banyak biksu dan iblis yang datang untuk berlatih di sini. Jika Anda tidak ingin hidup, Anda tidak bisa. Dan para biksu, iblis ini, basis kultivasi mereka memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Di tempat lain, saya khawatir pertempuran tidak dapat dihindari. Tetapi di 100.000 gunung ini, meskipun hidup, hampir tidak ada pertempuran. Karena ini adalah tanah abadi teratas, mereka berkultivasi di sini, yang merupakan berkah terbesar. Dan karena rencana kenaikan, apakah pertempuran antara biksu dan iblis lebih baik daripada menjadi abadi? Satu persatu, mereka penuh dengan cinta dan berusaha untuk berkultivasi. Chen Chang'an dan Little Tail berjalan melalui 100.000 gunung, dan biksu dan iblis dapat terlihat berkultivasi dengan bersila dan membuat terobosan di mana-mana. Kemudian memberi Chen Chang'an nilai medan. Kecuali untuk terobosan latihan, ada juga beberapa biksu dan iblis, mereka membersihkan menara ujian. Ketika kami sampai di alun-alun, kerumunan itu bahkan lebih ramai. Chen Chang'an tidak menyangka bahwa ada spekulan di sini yang menggunakan batu roh untuk membeli mereka yang telah diberi hadiah di menara ujian. Misalnya, Po Jing dan Liu Wei di Huangwan, Del. Di menara ujian, hadiah yang diperoleh sangat kaya. Di seluruh wilayah abadi 9 provinsi, hadiah ini dicari. Dan tanpa kecuali, peran Chen Chang'an dalam membangun menara ujian masih sangat besar. Para biksu dan iblis yang telah melewati menara ujian akan menerobos alam lebih cepat. Dengan cara ini, sejumlah besar nilai medan disediakan untuk Chen Chang'an. Chen Chang'an menyentuh dagunya. Meditasi. Hadiah dari Mi. Menara ujian dapat meningkatkan semangat para biksu ini untuk menjadi lebih kuat. Cari waktu untuk memperbarui hadiah menara ujian, yang pasti akan menarik lebih banyak biksu. Little Tail memegang tangan Chen Chang'an dan bersembunyi di belakang Chen Chang'an. Ada banyak orang di alun-alun. Little Tail masih sangat takut pada kehidupan. Tentu saja, dia juga sangat penasaran dan melihat sekeliling dengan takut. Itu adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak biksu dan begitu banyak iblis. Lalu, Chen Chang'an membawa Little Tail-nya ke Sengxiantai, di alun-alun lagi. Di Sengxiantai, Zhuang Sue sedang berlatih. Sekarang, hampir setengah jalan. Di tubuh Zhuang Sue, esensi abadi lebih kuat, tubuh daging hampir berubah menjadi tubuh abadi, dan kekuatan abadi secara bertahap lahir. Di bawah Sengxiantai, banyak biksu dan iblis sedang menonton. Satu persatu, mata mereka cemburu dan iri, dan mereka berdiskusi. Zhuang Sue ini tampaknya benar-benar akan menjadi abadi. Tidak perlu dikatakan lagi, bukankah menurutmu itu bohong yang dikatakan senior? Sekarang Kyushu telah berubah menjadi negeri dongeng, semuanya berkat para senior. Haha, kita juga dari alam atas sekarang. Dengan adanya para senior di sini, mungkin kita juga memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Ya, aku menantikan dimulainya proyek kenaikan, sehingga akan ada 100 orang abadi di wilayah abadi 9 provinsi. Pada saat itu, ini akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah abadi Kyushu. Senior itu perkasa, senior itu baik hati, dialah satu-satunya orang yang kukagumi dalam hidupku. Benar, dia juga orang yang paling kukagumi.
Kau harus tahu bahwa bahkan tanah abadi dengan kultivasi yang luar biasa ini juga disediakan oleh para pendahulu. Kalau tidak, bagaimana mungkin level kultivasiku bisa menembus begitu banyak alam selama kurun waktu ini? Petik 2. Petik 2. Chen Chang'an mendengarkan diskusi dan pujian, kekaguman, dan kekaguman semua orang padanya. Dia tersenyum dan cukup senang. Adapun Little Tail, mendengar apa yang dibicarakan para kultivator, tentu saja, dia semakin mengagumi, dan bangga pada Chen Chang'an. Xiao Jiu dalam hatinya bahkan sedikit bangga. Ini adalah gurunya. Gurunya benar-benar hebat. Ketika Chen Chang'an mendengar pujian dari para biksu ini, dia sangat senang dan sudah membuat rencana. Pada dirinya, masih ada sebagian batu abadi kelas atas, dan langsung membakar 300 batu abadi kelas atas untuk Seng Xiantai. Dengan cara ini, Seng Xiantai saat ini dapat membantu 10 biksu menjadi abadi. Hari ini, proyek kenaikan secara resmi diluncurkan, dan 10 orang akan dipilih terlebih dahulu. Chen Chang'an memegang ekor kecil dan membuka mulutnya untuk berbicara, yang langsung menarik perhatian banyak orang. Ekor kecil pemalu, meskipun basis kultivasi jiwa baru lahir, tetapi dia juga takut pada kehidupan, dan sekarang menghadapi begitu banyak mata, dia bahkan lebih takut. Adapun para kultivator itu, mereka melihat Chen Chang'an dan ekor kecil. Ternyata mereka hanya 2 kultivator biasa, dan mereka berani mengatakan hal sebesar itu. Mereka tiba-tiba tampak tidak senang, bertanya-tanya, dan marah. Seseorang berkata dengan marah, "Siapa kamu? Beraninya kamu mengatakan bahwa proyek kenaikan terbuka dan memilih 10 orang. Tahukah kamu bahwa ini adalah penghujatan terhadap para senior, dan kami tidak akan pernah mengampuni kamu jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas." Bab 339, Mereka yang kagum dan menyembah, para penonton terdiam. Siapa kamu? Rencana kenaikan itu dimulai saat kamu mengatakannya dimulai. Senior belum berbicara, kamu bahkan seorang kultivator kecil berani mengatakan hal seperti itu, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Yah, itu, senior adalah idola seseorang, kamu tidak diizinkan berbicara sebagai senior. Jika tidak, hati-hati wanita tua itu memotong cewekmu. Petik 2. Petik 2. Di alun-alun, hampir semua orang melotot ke arah Chen Chang'an, dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Karena para kultivator ini benar-benar sangat mengagumi Chen Chang'an, memuja, mengagumi. Oleh karena itu, untuk berbicara dengan sangat fasih kepada Chen Chang'an, seolah-olah para senior ada di sana secara langsung. Berbicara tentang awal rencana kenaikan, di hadapan banyak orang, masih ada 10 orang yang harus dipilih. Senior, dia menyendiri dan dikagumi oleh banyak orang. Kata-kata orang di depannya ini hanyalah penghujatan dan tidak menghormati senior. Tentu saja, para biksu ini adalah yang pertama tidak mau. Kalian pasti tahu kalau tanpa senior, dari mana datangnya Nine Provinces Immortal Region, bagaimana jadinya mereka sekarang. Satu persatu, mereka melotot ke arah Chen Chang'an, dan mereka sangat kesal padanya. Tentu saja, mereka tidak tahu. Pemuda biasa-biasa saja di depannya yang memegang ekor kecil yang imut dan imut itu adalah Chen Chang'an yang asli. Meskipun Little Tail sangat ketakutan, dia juga sombong dan dengan berani berdiri dari belakang Chen Chang'an. Dia sepertinya berbicara. Bagaimana bisa kalian melakukan ini? Bukankah Master-Master adalah senior yang kalian kagumi dan kagumi? Kenapa kalian berkata begitu, Master-Master? Chen Chang'an tersenyum tenang, tidak marah menghadapi kemarahan semua orang. Dia mengusap kepala Little Tail. Dia tidak tahu identitas kita,
jadi dia bersikap seperti ini, dan titik awalnya bagus. Little Tail berkedip, sambil berpikir. Lalu, Chen Chang'an melihat sekeliling ke arah para biksu yang hadir. Dia bisa merasakan banyak pasang tatapan bermusuhan. Dia tersenyum tipis. Matanya tenang, dia tidak peduli, dan berkata, rencana kenaikan dimulai, pilih 10 dulu hari ini. Setelah berbicara, Chen Chang'an mengangkat tangan kanannya dan menatap seorang biksu berpakaian ungu di alun-alun. Dan kultivator ini adalah kultivator berpakaian ungu pertama yang berbicara dengan Chen Chang'an tadi. Anda harus tahu bahwa di seluruh bidang yang tak terkalahkan, hampir semua kultivator telah menembus ranah kultivasi, dan Chen Chang'an telah memiliki catatan. Dan kultivator berpakaian ungu ini secara alami sama. Bakatnya sangat tinggi, dan kultivasinya juga sangat keras. Tentu saja, dia tidak dapat dipisahkan dari energi peri yang luas dan murni di sini. Di 100.000 gunung, dia menerobos dari surga ke-8 jin dan hingga ke surga ke-9 jiwa baru lahir. Dia adalah pemimpin dalam jajaran terobosan terbanyak dan terobosan tercepat. Memenuhi syarat untuk dipilih oleh program kenaikan. Adapun kultivator berpakaian ungu, Chen Chang'an tiba-tiba menatapnya saat ini. Dia tertegun pada awalnya, lalu marah, dan basis kultivasi jiwa baru lahir Zhou Xiongtian meledak. Mengapa kamu menatapku? Apakah aku salah? Apa hubungannya awal dari proyek kenaikan denganmu? Kamu berani menghujat seniormu di sini. Demi senior, aku harus memberimu pelajaran yang bagus hari ini. 100.000 gunung, di alam tak terkalahkan, sebenarnya, para biksu dan iblis di sini bukanlah alasan terpenting untuk pertarungan mereka. Itu karena ini adalah wilayah Chen Chang'an. Rasa hormat, terima kasih, penghormatan, dan kekaguman mereka terhadap Chen Chang'an, sedemikian rupa sehingga meskipun terjadi konflik antara para biksu di alam tak terkalahkan, pertempuran hampir tidak akan terjadi. Arena ini tidak menghormati Chen Chang'an dan para senior. Namun hari ini, kultivator berpakaian ungu tidak tahan lagi. Dasar bajingan tak tahu malu. Aku tidak peduli siapa yang kau hujat. Namun, kau tidak bisa menghujat pendahulumu. Penghujatan terhadap idola yang selalu kukagumi. Oleh karena itu, ia harus memberi pelajaran kepada pemuda sombong yang tidak tahu ketinggian langit, rasa takut, dan rasa terima kasih ini. Kultivator berpakaian ungu berubah menjadi pelangi dan menyerang Chen Chang'an. Bagi kultivator berpakaian ungu, ia melakukan sesuatu padanya. Tentu saja Chen Chang'an tidak marah, lagi pula, ia tidak mengungkapkan identitasnya, jadi ia tidak bisa menyalahkannya. Kau, yang pertama, Chen Chang'an berbicara dengan ringan, suaranya tidak terlalu keras atau tidak, tetapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Suaranya baru saja jatuh. Kemudian, Seng Xiantai tiba-tiba muncul sebuah penglihatan. Cici, satu demi satu cahaya keemasan menyala keluar, seperti naga emas yang mengelilingi langit dan bumi, membuat semua biksu khawatir. Bagaimana ini? Seng Xiantai, mengapa sebuah penglihatan muncul? Tiba-tiba, sebuah cahaya keemasan menyala keluar dan mendarat di kultivator berpakaian ungu. Kemudian bawa dia ke Seng Xiantai. Kultivator berpakaian ungu itu tercengang. Wajah mata berkedip. Mengapa aku muncul di Seng Xiantai? Pada saat yang sama, dia bisa dengan jelas merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Zhuang Sui di panggung kenaikan. Sungguh menakjubkan. Apakah ini Xian Wei? Terlalu kuat. Bahkan jika seberkas kekuatan abadi yang terpancar darinya tanpa sadar jatuh padanya, itu tampak seberat gunung, dan dia tidak bisa bernapas. Adapun seluruh alun-alun, semua biksu tercengang dan tercengang. Penonton bahkan lebih diam, tidak ada yang berbicara,
dan tidak ada yang membuat Chen Chang'an marah. Nima ini, mengapa kultivator berpakaian ungu muncul di panggung kenaikan? Hati mereka terkejut. Boom, seperti petir. Mungkinkah pemuda yang tampaknya biasa ini, apakah dia seorang senior? Kalau begitu, dari Seng Xiantai ada 9 cahaya emas cemerlang yang terbang keluar. 3 cahaya emas membanjiri 3 biksu di alun-alun. Ada juga 6 sinar cahaya emas yang jatuh ke 100.000 gunung. Ketika Jin Guang kembali, di Seng Xiantai, kecuali pemuda berpakaian ungu dan Zhuang Sui. 9 biksu lagi. Para kultivator ini adalah mereka yang memiliki ranah tercepat dan paling banyak terobosan. Chen Chang'an memegang tangan kecil Little Tail, tersenyum sedikit, dan berkata kepada 10 orang terpilih di Seng Xiantai. Usaha kalian semua ada di mata kursi ini. Selama bulan ini, kalian telah berkultivasi di tahap kenaikan, dan kemudian kalian akan berubah menjadi abadi. Selesai. Chen Chang'an pergi dengan ekor kecil. Bab 340, datanglah ke kota Fengtian, putus asa dan tak bernama. Setelah Chen Chang'an pergi dengan ekor kecil, di alun-alun, semua biksu akhirnya sadar kembali. Dalam sekejap, terjadi keributan di alun-alun, dan semua orang terkejut. Ya Tuhan, seorang biarawati wanita berteriak. Di Seng Xiantai, 10 orang benar-benar terpilih. Ke-10 orang ini akan menjadi abadi di tahap kenaikan. Mungkinkah pemuda itu adalah senior Chen Chang'an? Selain para senior, siapa lagi? Aku tidak menyangka senior itu ada di sisi kita. Para biksu ini, satu persatu, terkejut dan malu, ekspresi mereka rumit, dan mereka hanya malu dan malu. Mereka bahkan memarahi para senior dengan marah tadi. Adapun kultivator berpakaian ungu, bahkan lebih dari itu. Chen Chang'an pergi, dia tercengang, gelombang besar muncul di hatinya, dan wajahnya benar-benar pucat. Apa yang telah kamu lakukan? Baru saja, dia tidak hanya memarahi para senior dengan marah. Dia bahkan ingin melakukan sesuatu kepada para senior. Itu hanya membosankan. Dia benar-benar melakukan sesuatu pada berhala yang dia sembah. Kultivator berpakaian ungu itu menyesal dan ingin menangis. Itu adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh para biksu di tempat kejadian. Itu bahkan jika mereka memarahi para senior. Para senior tidak marah dan tidak menyalahkan mereka. Secara khusus, kultivator berpakaian ungu juga dipilih untuk rencana kenaikan. Para senior itu lembut dan jujur, mudah didekati, lembut dan elegan, yang membuat hampir semua kultivator semakin menghormati, mengagumi, dan berterima kasih kepada Chen Chang'an. Hampir sepenuhnya memuja Chen Chang'an seperti dewa. Di Seng Xiantai, 10 biksu terpilih penuh dengan rasa terima kasih kepada Chen Chang'an dan sangat gembira. Sekarang mereka diharapkan menjadi abadi, mereka lebih menghargai kesempatan ini. Bersila di Seng Xiantai. Dengan masuknya kekuatan di Seng Xiantai, mereka berlatih keras. Adapun 100.000 gunung. Mengenai berita kemunculan Chen Chang'an di alun-alun, dan dimulainya proyek kenaikan, 10 biksu telah dipilih. Biksu lainnya, mereka semua mendidih saat ini, bersemangat. Sungguh, para senior telah memperhatikan mereka. Masih ada 90 tempat tersisa di proyek kenaikan, dan mereka harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalian harus berlatih, bekerja keras dan bekerja keras. Surga menghargai ketekunan dan kebajikan besar, selama mereka bersedia bekerja keras. Maka para senior pasti akan memilih mereka. Petik terbalik Omega. Adapun Chen Chang'an, setelah meninggalkan alun-alun saat ini, dia membawa ekor kecilnya untuk bermain di kota Fengtian. Pergerakan 100.000 dasan.
Tentu saja dia memperhatikan. Bagus sekali, tampaknya antusiasme mereka untuk berkultivasi telah meningkat pesat. Chen Chang'an tersenyum tipis, sangat puas. Selama kurun waktu ini, dia seharusnya dapat meraup sejumlah besar nilai domain. Ekor kecil itu sangat senang, memegang tangan Chen Chang'an dan melompat-lompat di sepanjang jalan, lincah dan imut. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ke depan. Wow, gelombang ya gelombang. Dia membelalakan matanya seterang bintang. Di depan, adalah kota yang megah, kota Fengtian. Kali ini, hanya dia dan tuannya, yang akhirnya tiba. Sangat senang, sangat bersemangat. Ekor kecil tidak sabar untuk berkeliling kota Fengtian bersama tuannya. Chen Chang'an mencubit wajah kecil ekor kecil yang lembut itu. Jangan kaget, ayo, aku akan mengajakmu makan manisan hao. Si ekor kecil memiliki bintang-bintang kecil di matanya. Anak ayam itu mematuk nasi dan mengangguk, sudut mulutnya meneteskan air liur tanpa sadar. Dia bisa mendengar Chen Chang'an berbicara tentang manisan hao. Sekelompok dari mereka, merah menyala, manis dan asam, lezat. Istana bawah tanah abadi, lapangan es tak berujung. Aku melihat seorang wanita dengan wajah cantik dan negara yang indah. Mereka mengenakan pakaian dan jubah polos, berjalan melalui lapangan es, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Selain wanita-wanita itu, ada juga seorang biksu botak, yang merupakan pria tak bernama yang merampok perpustakaan abadi kuil abadi Leiyin. Dan wanita-wanita cantik ini, seperti bunga dan batu giok, adalah para biarawati yang dibawa Wu Ming dari biara Taohua. Karena Ling Baur memasuki istana bawah tanah abadi untuk mencari warisan pedang abadi, dan tidak kembali untuk waktu yang lama. Khawatir dengan Wu Ming, dia hanya bisa pergi ke istana bawah tanah abadi untuk menemukan jejak Ling Baur. Sampai akhirnya, Wu Ming menemukan ladang es tak berujung ini sepanjang jalan. Jejak Ling Baur juga menghilang di ladang es tak berujung ini. Kali ini, Wu Ming telah mencari jejak Ling Baur di ladang es tak berujung ini, tetapi tidak menemukan apapun. Ladang es itu terlalu besar. Wu Ming bahkan memobilisasi para biarawati yang ditangkap dan meminta mereka untuk menemukan jejak Ling Baur bersama-sama. Tetapi butuh beberapa saat untuk menemukannya. Tetap saja tidak ada jejak Ling Baur yang ditemukan. Adapun Ling Baur, kemana dia pergi? Bagaimana situasinya sekarang? Apakah ini hidup atau mati? Anonim sama sekali tidak tahu. Daerah lain dari padang es yang tak berujung itu digeledah. Para biarawati itu kembali dengan kecewa, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Ketika Anonymous mendapat berita itu, berlutut di tanah dengan putus asa, wajahnya tidak berdaya. Nona Baoer, di mana Anda? Namo Amitabha, jika sesuatu terjadi pada Anda, biksu malang itu akan hancur. Anonymous sangat menyesal. Dia ceroboh, berpikir bahwa ada rute ke Sword Immortal Inheritance, dan ada 9 biksu batu lohan untuk melindunginya. Ling Baoer tidak akan mengalami kecelakaan di istana bawah tanah abadi ini. Tetapi, sekarang keberadaan Ling Baoer tidak diketahui, dan sangat mungkin sesuatu telah terjadi. Sialan, dia seharusnya mengikuti Ling Baoer. Apa yang harus dilakukan sekarang? Dia sudah membayangkan apa yang akan terjadi padanya ketika dia sendirian dan menghadapi tuannya setelah kembali ke 100,000 Mountains. Itu pasti neraka tersendiri. Hanya memikirkannya, Wu Ming tidak bisa menahan diri untuk menggigil di sekujur tubuhnya dan kulit kepalanya mati rasa. Dia menelan ludahnya, menggertakkan giginya, menyatukan kedua tangannya, dan tatapannya tegas. Tidak peduli apa, demi Tuan, bahkan jika kamu mencari di seluruh ladang es,
kamu harus menemukan keberadaan Nona Bauer.